Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Huda, NIM 3 digit 088. Saya dari TRO angkatan 24. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mesin-mesin listrik, yaitu tugas perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Itu yang pertama, pengertian IVL atau full load current, yaitu arus penuh beban arus listrik yang mengalir pada motor ketika motor bekerja pada beban maksimumnya sesuai daya nominal rate power yang tertera pada nameplate dengan tegangan, efisiensi, dan faktor daya sesuai spesifikasi. Dengan kata lain, IFL menunjukkan seberapa besar arus yang dibutuhkan motor untuk menghasilkan daya mekanik maksimum tanpa melebihi kapasitas desainnya. Fungsi mengetahui IVL sendiri yaitu yang pertama, menentukan rating komponen proteksi seperti MCB, fuse, dan overload relay. Yang kedua, menentukan ukuran kabel agar mampu menyalurkan arus tanpa panas berlebih. Terus yang ketiga, menentukan kapasitas kontaktor atau starter motor. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi IVL yaitu yang pertama ada daya motor. Itu daya motor semakin besar daya itu maka semakin besar arus. Terus yang kedua ada tegangan kerja. Semakin tinggi tegangan maka arus semakin kecil dan itu berbanding terbalik. Terus yang ketiga, efisiensi. Makin rendah efisiensi ternyata arus makin besar. Terus yang keempat, faktor daya. Kalau daya itu makin kecil maka arus itu semakin besar. Ini contoh pemilihan peralatan dengan prinsip dan safety factor. Pemilihan MCB, kabel kontraktor, dan overload relay adalah langkah menentukan komponen proteksi dan pengendali motor yang sesuai dengan arus beban MCB. MCB melindungi dari hubung singkat. Kabel dihitung berdasarkan kemampuan hantar arus. Kontraktor berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus otomatis. Sedangkan overload relay melindungi motor dari arus lebih berkepanjangan. Pemilihan yang tepat memastikan motor bekerja aman dan andal. Fungsinya kurang lebih sama seperti tadi. Yang pertama, menentukan rating komponen proteksi seperti MCB, fuse, dan overload relay. Yang kedua, menentukan ukuran kabel agar mampu menyalurkan arus tanpa panas berlebih. Yang ketiga, menentukan kapasitas kontraktor atau starter motor. Dan ini rumus-rumusnya. Untuk rumus-rumusnya. Dan maka nilai MCB yang digunakan dan tersedia di pasaran MCB 10A itu jenis MCB yang dipakai untuk motor adalah tipe C atau D karena mampu menahan arus indus atau arus start motor. Lalu pemilihan kabel, penentuan ukuran kabel didasarkan pada arus beban motor dan kemampuan hantar arus kabel. Misalnya motor 3 kW dengan arus sekitar 6,3 ampere, maka kabel yang digunakan cukup menggunakan 3 kali 2,5 mm kubik tembaga karena mampu menyalurkan arus hingga sekitar 18 sampai 20 ampere. Lalu lanjut, pemilihan kontaktor. Diketahui motor 3 kW 380 itu arus sekitar 6,3 ampere. Arus kontaktor harus lebih besar dari arus motor supaya tidak cepat rusak.
Diketahui dari 6,3 ampere dipilih kontaktor 9 ampere atau 12 ampere. Lalu pemilihan overload relay, setelah arus dihitung, pilih kabel yang memiliki kapasitas arus lebih besar dari arus hasil perhitungan. Lalu menentukan feed drop untuk memastikan tegangan yang diterima beban, seperti motor atau peralatan listrik, tetap sesuai standar dan mampu bekerja normal. Dan contoh motornya kurang lebih sama kayak di atas. Kita lanjut aja. Nah, untuk seizing komponen untuk rangkaian Star Delta, yang pertama tentukan arus motor. Diketahui motor 3 kW 380 dan 3 fasa. Yang kedua, pemilihan MCB proteksi utama kayak gini-gini lah. Ini lanjut aja. Ini ada pemilihan kabel sama timer and interlock. Itu kayak gini. Terus lanjut untuk menggunakan CC seizing. CC seizing digunakan sebagai panduan cepat dalam menentukan komponen seperti MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay tanpa harus selalu melakukan perhitungan manual. Cara menggunakannya cukup dengan mengetahui data dasar motor seperti daya kW atau HP, tegangan kerja, dan arus nominal. Setelah itu tinggal mencocokkannya dengan tabel pada cicit sesuai kapasitas motor. Dari tabel tersebut, kita langsung mendapatkan rekomendasi ukuran MCB, luas penambang kabel, kapasitas kontaktor, hingga rentang setting overload relay. Nilai dari cicit bisa langsung dipakai, namun tetap perlu dicek kembali jika instalasi memiliki kondisi khusus seperti kabel panjang, suhu tinggi, atau motor bekerja dengan beban berat. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan sendiri dari seizing ini yaitu dalam mendesain sistem kontrol motor listrik, hal terpenting adalah memastikan motor dapat bekerja dengan aman, efisien, dan terlindungi dari gangguan seperti arus lebih, hubung singkat, maupun penurunan tegangan. Perencanaan harus dimulai dari mengetahui data motor, yaitu meliputi daya, tegangan, dan arus. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan komponen seperti MCB, MCCB, kabel, kontaktor, dan overload relay sesuai arus motor dan standar proteksi. Selain itu, perhitungan seperti arus, kapasitas kabel, dan voltage drop tetap perlu dilakukan untuk memastikan sistem bekerja sesuai standar PUIL atau ISEC. Sistem kontrol harus dilengkapi pengaman dan interlock untuk mencegah kerusakan mekanis maupun listrik, terutama pada rangkaian Star Delta. Dengan desain yang tepat, motor dapat beroperasi stabil, aman, dan memiliki umur pakai lebih lama. Jadi semuanya itu ada SOP-nya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.